Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Murjaki. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 2B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Pontianak. Di sini saya memenuhi tugas UAS dasar-dasar pemahaman perilaku, dosen pengampun Bariyati MPD. Di sini saya membahas 3 materi. Yang pertama, perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Kedua, motif, motivasi dan sugesti. Dan yang ketiga, pendidikan karakter. Materi yang pertama, perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill, struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Perkembangan menyangkut proses diferensiasi sel tubuh, organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat progresif, terarah, dan terpadu. Progresif mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi mempunyai arah tertentu dan cenderung maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Terarah dan terpadu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang pasti antara perubahan yang terjadi pada saat ini, sebelumnya, dan berikutnya. Prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Harlock dalam Agustina 2018 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perkembangan meliputi: pertama, perkembangan melibatkan adanya perubahan. Kedua, perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan berselanjutnya. Dan yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Selanjutnya, kecerdasan. Inteligensi atau kecerdasan menurut Dussek dapat didefinisikan melalui 2 jalan, yaitu secara kuantitatif oleh proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes inteligensi, dan secara kuantitatif, suatu cara berpikir dalam bentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Howard Gardner. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Faktor-faktor mempengaruhi kecerdasan antara lain pembawaan, kematangan, pembentukan, minat dan pembawaan yang khas, kebebasan. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang berfungsi dari bentuk-bentuk yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Pertama, karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai. Kedua, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan dengan erat determinan biologis atau fisiologis. Ketiga, sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam waktu kurun relatif. Ciri, mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Dan yang kelima, kebiasaan, merupakan respon yang sama dengan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Materi yang kedua, motif, motivasi dan sugesti. Apa itu motif dan motivasi? Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjukkan hubungan sistematik antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Sedangkan motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah,
dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Adapun indikator motif. Indikator dalam motif menurut Abin Syamsuddin berikut ini. Yang pertama, waktu yang digunakan untuk mengukur kemampuan waktu yang digunakan pada kegiatan itu. Kedua, melakukan kegiatan yang seberapa seringnya kegiatan itu dilakukan. Ketiga, persistensinya atau ketetapan dan kelekatannya pada tujuan kegiatan yang dilakukan. 4. Pengabdian dan pengorbanan. Kelima, ketabahan, keulatan, kemauannya dalam menghadapi rintangan dan kesulitan untuk mencapai tujuan. Keenam, tingkatan aspirasinya, maksud, rencana, cita-cita yang hendak dicapai dengan kegiatan untuk dilakukan. 7. Tingkat kualifikasi dari prestasi, produk atau output yang dicapai dari kegiatannya. Berapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau tidak. 8. Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatannya, like or dislike, positif atau negatif. Selanjutnya, sedangkan indikator motivasi belajar menurut A.M. Sardiman sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Kedua, menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa. 3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa. 4. Lebih senang bekerja mandiri. 5. Dapat mempertahankan pendapatnya. Pengukuran motivasi dan motif. Pengukuran pola motivasi bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah instrumen yang memiliki rintangan. Rintangan tersebut kemudian diberi nilai secara kontinum dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bentuk kode yaitu secara berurut. Kode misalnya SS atau sangat setuju dengan nilai 52. Kedua, kode S atau setuju dengan nilai 4,3. Ketiga, kode R atau ragu-ragu dengan nilai 3,4. 4. Kode TS, tidak setuju dengan nilai 2,5. 5. Kode STS atau sangat tidak setuju dengan nilai 1. Misalkan di dalam instrumen tersebut terdapat apakah pekerjaan yang Anda lakukan secara merasa nyaman bagi Anda. Nah, itu akan menjadi ukuran motivasi seseorang. Sedangkan di dalam pengukuran motif merupakan bukan hal yang fisik yang lebih langsung diamati, maka pengukuran motif dilakukan dengan mengidentifikasi dari indikator-indikator motif di atas. Sugesti. Menurut Abu Ahmadi, inti dari sugesti adalah didesaknya suatu keyakinan kepada seseorang untuk menerima pendapat atau nasihat orang secara mentah-mentah, yaitu pihak yang mempengaruhi yang mendesak suatu keyakinan, pendapat atau anggapan kepada orang lain, dan pihak yang dipengaruhi yang didesak untuk menuntut dan menerima pendapat atau anggapan yang dikehendaki ke depannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sugesti adalah pengaruh yang dikehendaki pihak lain, yaitu yang disugesti. Sebenarnya pengaruh sugesti tidak selalu berlaku untuk pihak lain, tetapi dapat dipergunakan untuk diri sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dimengerti sugesti pada intinya adalah memberikan suatu pengaruh dengan tujuan tertentu. Berarti sugesti adalah memberikan pengaruh kepada seseorang untuk mengikuti dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena besarnya pengaruh, penasaran dan kemauan sendiri banyak dikesampingkan, pikiran sendiri tidak dipergunakan. Indikator pemberian sugesti. Willy Wong dan Andri Hakim dalam Henki Yandri mengungkapkan 6 poin mengenai cara memberikan sugesti. Yang pertama, gunakan kata-kata positif. Hindari penggunaan kata-kata tidak, jangan, dan sejenisnya, kecuali tidak ada lagi padanan kata yang tepat.
Kedua, berikan pengulangan kalimat seperlunya saja. Ketiga, gunakan kalimat yang menunjukkan waktu sekarang, present tense, dan hindari kata akan. Tambahkan sentuhan emosional dan imajinasi. Kelima, bentuk kalimat sugesti secara progresif atau bertahap jika diperlukan. Keenam, berikan kalimat yang bernuansa pribadi sehingga pikiran subjek dapat menerima sugesti ini itu sentuhannya seutuhnya. 7. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan pemahaman subjek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sugesti menurut Harwanti Yoko, faktor-faktor yang dapat memungkinkan terjadi sugesti adalah sebagai berikut. Pertama, faktor hambatan daya kemampuan berpikir. Kedua, faktor daya fikir yang terpecah-pecah. Ketiga, faktor penggunaan kewibawaan. Keempat, faktor pengukuran keyakinan diri. Dan yang kelima, faktor pendapat mayoritas. Materi ketiga, pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pengertian pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, yaitu T. Ramlee, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Kedua, Thomas Licono memberikan pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. John W. Santruk, Character Education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Keempat, David L. Kidd, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Bentuk berikut ini adalah nilai-nilai pembentukan karakter. Kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebebasan, semangat kebangsaan, cinta tanah air, penghargaan prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, religius. 5 nilai karakter utama. Yang pertama, nilai karakter religius. Penerapan nilai karakter religius dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal, di antaranya sikap cinta tanah air, sikap toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh, percaya diri, kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan, anti terhadap perundungan dan kekerasan, mencintai lingkungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak
yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan sosial, budaya, dan politik bangsa. Dan ketiga, nilai karakter integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang menjadi dasar perilaku setiap individu, sehingga individu tersebut dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan, serta berkomitmen terhadap moral dan nilai-nilai kemanusiaan. 4. Nilai karakter mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam kehidupannya. Dengan kata lain, individu yang mandiri akan mempergunakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Dan yang terakhir, nilai karakter gotong royong. Nilai karakter gotong royong merupakan sikap dan perilaku yang menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.